Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya untuk hari ini? Bapak berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, marilah kita bersama-sama dan intinya memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan dengan mengucapkan puja pangastukara, yaitu dengan panganjali umat. Itu dilanjutkan dengan doa dari Nika Upasana. Pak Wali dengan panganjali. Om Swastiastu, Om Awiganamastu. Nah, anak-anak, untuk hari ini Bapak masih belum bisa tatap muka langsung belajar dengan anak di sekolah. Bapak harapkan anak-anak tidak patah semangat dalam mengikuti pelajaran. Bapak harapkan anak-anak tetap semangat walaupun anak belajar dari rumah. Itu harapan Bapak. Nanti dalam pembelajaran ini setelah Bapak kirimkan video pembelajaran di grup WA, anak-anak amati dengan baik, tonton dan amati dengan baik, dan baca apabila ada bacaan di tampilan slideshow atau PowerPoint yang Bapak tampilkan. Pelajari dengan baik buku anak-anak di rumah walaupun anak-anak tidak belajar di sekolah. Itu harapan Bapak. Untuk sekarang Bapak mengecek kehadiran anak dalam kegiatan pembelajaran ini. Yang Bapak harapkan anak semua hadir untuk mengikuti pembelajaran. Apabila anak-anak tidak hadir, sampaikan lewat WA grup. Apabila anak-anak ada halangan tidak mengikuti pembelajaran ini. Itu untuk materi hari ini. Terkait dengan pembelajaran hari ini, itu Bapak akan lanjutkan dari materi minggu lalu, yaitu tentang catur marga yoga. Itu pengertiannya dan bagian-bagiannya. Terus sekarang Bapak akan tanya, mungkin anak-anak sudah mengerti apa yang Bapak jelaskan minggu lalu dan masih ingat apa itu catur marga yoga dan bagian-bagiannya. Harapkan anak-anak masih ingat dan catur marga yoga. Nah, untuk sekarang materi yang Bapak akan jelaskan yaitu tentang contoh penerapan catur marga yoga dan penerapan catur marga yoga dalam ajaran Ahimsa dan ajaran Satya. Ini tujuan pembelajaran untuk hari ini, yaitu menjalankan catur marga yoga sebagai ajaran agama Hindu dalam aspek sikapnya, mampu menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab dalam melaksanakan ajaran catur marga yoga sebagai pedoman dalam segala tindakan. Dalam sikap pengetahuannya, yaitu siswa mampu memiliki pengetahuan untuk menyebutkan penerapan catur marga yoga. Siswa mampu memiliki pengetahuan untuk menjelaskan penerapan catur marga yoga dalam ajaran Ahimsa. Siswa mampu memiliki pengetahuan tentang penerapan catur marga yoga dalam ajaran Satya. Dan pengetahuannya, sedangkan keterampilannya itu setelah berdiskusi lewat grup WA
siswa mampu menuliskan atau mampu membuat clipping tentang ajaran catur marga yoga. Contoh gambar-gambar terkait catur marga yoga. Itu tujuan pembelajarannya. Jadi untuk lebih jelasnya, Bapak akan tampilkan materi tentang contoh-contoh perilaku ajaran catur marga yoga dan penerapan catur marga yoga dalam ajaran ahimsa dan ajaran satya. Materi minggu lalu itu tentang catur marga yoga. Mungkin anak masih ingat apa itu catur marga yoga. Catur marga yoga terdiri dari kata catur, marga, dan yoga. Catur artinya 4, marga artinya jalan atau cara atau usaha yang kita lakukan, dan yoga artinya menghubungkan diri. Jadi catur marga yoga yang diberikan di sini itu 4 jalan atau cara yang dilakukan atau digunakan oleh umat Hindu untuk menghormati dan menghubungkan diri kepada Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Itu dari pengertiannya, mudah-mudahan anak ingat dan memahami tentang pengertian catur marga yoga. Dan bagian-bagiannya, mungkin anak-anak sudah tahu, ada 4 bagiannya, yaitu Bhakti Marga, Karma Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Itu 4 bagiannya. Selanjutnya, ini bagian yang pertama, yaitu tentang Bhakti Marga Yoga. Dari gambar ini jelas ini bisa dilihat. Ini anak sedang mengaturkan sesajen. Ini contoh penerapan adalah catur marga yoga. Contoh perilaku Bhakti Marga Yoga. Bisa lihat anak ini mengaturkan sesajen sebagai wujud bakti pada Tuhan. Ini juga contoh bakti dengan sembah kita ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa. Apa gunanya kita melakukan bakti? Itu untuk memohon perlindungan dan keselamatan. Seperti sekarang situasi COVID seperti sekarang, kita harus rajin melaksanakan bakti pada Tuhan. Kalau di rumah anak-anak misalnya sebelum beraktivitas seperti tadi, sebelum belajar, anak-anak disandia, anak-anak disandia. Sore hari, hanya kalau anak melakukan sesajen seperti ini, ya bisa. Itu adalah bentuk bakti, contoh penerapan bakti marga. Kita selalu dalam lindungan Tuhan atau Ide Sang Hyang Widi. Dari gambar ini mudah-mudahan anak bisa memahami dan melaksanakan, menerapkan di rumah, ya, dan penerapan ajaran Bhakti Marga Yoga. Itu yang diharapkan kita mempelajari materi ajaran catur marga yoga. Mudah-mudahan anak bisa memahami dengan lihat gambar ini.
Selanjutnya tentang Karma Marga Yoga, bagian kedua dari Bakti Marga Yoga. Karma Marga Yoga itu bagian kedua dari Catur Marga Yoga. Ya. Nah, bisa simak gambarnya di sini, bisa dilihat tentang Karma Marga Yoga. Itu ada ini gambar bapak polisi, ya, membantu orang untuk menyeberang jalan, membantu orang, ya. Itu contoh karma yang baik dilakukan oleh bapak polisi sebagai orang polisi dengan profesi sebagai polisi, dengan membantu orang, ya. Itu yang dilakukan karmanya, berkarma. Anak ada yang punya cita-cita jadi polisi, dari sekarang anak rajinlah belajar, dan nanti cita-citanya tercapai, ya. Ini contoh pertama. Ini adalah anak-anak bisa perhatikan gambar yang kedua. Nah, ini juga gambar polisi memberikan bantuan kepada nenek-nenek mungkin di panti yang sudah tua, diberikan bantuan yang berupa barang, beras untuk ini, karena ini sudah lanjut usia, sudah tidak bisa bekerja, dan bantuan berupa barang. Ajaran Karma Marga Yoga mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik. Seperti gambar ini, menolong. Ada yang menolong dengan tenaga, seperti ini, membantu, bisa menolong atau membantu dengan memberikan sebuah peran, benda. Ini adalah contoh penerapan ajaran Karma Marga Yoga, bagian kedua dari Catur Marga Yoga. Dan anak-anak dari mengamati gambar ini, anak bisa memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari anak di rumah atau di masyarakat. Anak-anak sekarang beraktivitas di rumah, bisa diterapkan di rumah. Mungkin anak-anak bisa membantu orang tua, ya. Apa contohnya anak-anak membantu orang tua? Yang menyapu di rumah, ya. Misalnya nolong ibu, misalnya masak di dapur, ikut membantu mencuci piring. Itu adalah contoh karma atau perbuatan kita membantu di rumah. Harapkan anak-anak, walaupun kegiatan di rumah tak bisa membagi waktu, ya, membantu orang tua, belajar, bermain, nonton TV, atur waktunya dengan baik. Itu adalah contoh Karma Marga Yoga. Selanjutnya, semoga Anda bisa memahami dan menerapkan. Nah, ini bagian yang ketiga, itu Jenana Marga Yoga. Di gambar ini bisa tahu gambar orang sedang membaca buku. Apa gunanya membaca buku? Oke, anak sudah tahu. Anak sering membaca buku di sekolah atau di rumah. Itu gunanya untuk menambah pengetahuan kita. Bisa lewat buku, kalau sekarang bisa lewat internet. Nah, bisa menambah pengetahuan. Jadi belajarlah dengan rajin, belajarlah dengan tekun. Baca buku ini, itu juga gambar selanjutnya. Kalau di sekolah misalnya, kalau ada waktu luang, biarkan untuk ke perpustakaan
baca buku untuk menambah ilmu pengetahuan. Nah, kita sebagai murid banyak memiliki pengetahuan tentang pelajaran-pelajaran sekolah. Itu harapan Bapak, anak-anak, walaupun sekarang belajar di rumah, rajin-rajinlah baca buku sudah diberikan oleh Bapak Guru, mata pelajaran lain, di pelajaran agama Hindu. Ya, itu harapan Bapak, anak, walaupun belajar di rumah. Itu contoh penerapan ajaran Jenana Marga Yoga. Ya, mudah-mudahan anak bisa memahami dan menerapkan dalam aktivitas anak-anak sehari-hari. Ini bagian keempat dari ajaran Catur Marga Yoga, itu Raja Marga Yoga. Dari gambar ini anak-anak bisa membayangkan dengan duduk bersila Cakrasana, ya. Sebuah sikap itu untuk pemusatan pikiran. Itu dengan ya, pemusatan pikiran. Dan kita menghubungkan diri pada Tuhan. Sikap ini juga bisa dengan sikap seperti ini, Mustikarani, sikap lisan. Bisa praktekkan di rumah, ya. Sebelum Trisandya, misalnya sebelum sembahyang, bisa memusatkan pikiran dengan beryoga. Bisa dipraktekkan di rumah, ya. Dengan duduk ini boleh. Itu adalah contoh penerapan Raja Marga Yoga. Bisa juga dengan pengendalian diri, ya. Raja Marga Yoga itu dengan yoga bisa juga dengan pengendalian diri. Anak sudah tahu apa itu pengendalian diri. Mengendalikan diri itu dari berpikir yang buruk, kendalikanlah pikiran yang buruk. Kendalikanlah perkataan yang buruk, dan kendalikanlah perbuatan yang buruk. Itu yang diharapkan dalam penerapan ajaran Raja Marga Yoga, bagian keempat dari Catur Marga Yoga. Ya. Itu dengan pengendalian diri, dengan pemusatan pikiran. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan bisa diterapkan, dipraktekkan di rumah. Dengan pemusatan pikiran seperti gambar berikut, ya. Itu contoh penerapan ajaran Catur Marga Yoga. Contoh perilaku, ya, penerapan ajaran Catur Marga Yoga. Bakti Marga, Karma Marga, Jenana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Ini contoh orang yang sedang melaksanakan yoga pada zaman dahulu. Orang yang melakukan yoga disebut dengan yogin, ya. Ini pada zaman dahulu, pusat pikiran, betul-betul, ya, khusyuk, digambar seperti ini. Selanjutnya, ini Pak tampilkan lagi gambar tentang orang sedang melaksanakan, ya, upacara hingga masuk ajaran Bakti Marga ini, ya, membersihkan lingkungan, peduli dengan lingkungan. Ini contoh juga ajaran Karma Marga Yoga, berkarma yang baik pada orang lain, ya, pada lingkungan, pada desanya Widi, seperti dalam ajaran Krita Karma. Nah, dengan desanya Widi, dengan sesama, dan dengan lingkungan, dan itu kita harmonis. Ini
ajaran Jnana Marga Yoga. Rajin menuntut ilmu ya, belajar dengan teman. Ketika sekarang anak bisa belajar berkelompok di rumah, tapi dengan jaga jarak ya. Ini contoh perbuatan yang baik ya, dengan pengendalian diri dengan mengendali perbuatan buruk itu nyata. Itu juga contoh ya, perbuatan yang baik. Apabila kita sudah mampu melaksanakan salah satu dari ajaran catur marga yoga, berarti kita sudah melaksanakan ajaran agama dengan baik sesuai kemampuan diri kita. Itu yang diharapkan dari kita belajar ajaran catur marga yoga. Nah, selanjutnya tentang penerapan ajaran catur marga yoga dalam ajaran ahimsa. Pak jelaskan di sini dulu apa artinya ahimsa. Ahimsa berasal dari kata a berarti tidak, himsa berarti menyiksa atau menyakiti atau melakukan kekerasan. Dari ajaran ahimsa ini kita dituntut untuk tidak melakukan kekerasan atau menyakiti atau menyiksa. Itulah penerapan ajaran catur marga yoga dalam ajaran ahimsa. Nah, bisa lihat gambarnya di sini ya. Gambar pertama di sini. Menyayangi binatang. Nah, ini contoh penerapan ajaran catur marga yoga dalam ajaran ahimsa dengan menyayangi binatang, memberi makan. Mungkin anak-anak punya hewan peliharaan di rumah, ayam misalnya, kambing, sapi, itu dipelihara dengan baik ya. Berikan makanan. Kalau sudah besar, kita mendapat uang kalau bisa dijual. Itu adalah contoh bisa penerapan ajaran catur marga yoga dalam ajaran ahimsa, pelihara binatang. Dan ini gambarnya bisa lihat tuh sedang bermain dengan hati senang, mereka saling menyenangkan dengan teman, dengan tidak melakukan kekerasan, bermain dengan riang gembira dengan teman-temannya. Itu adalah contoh ya, penerapan rasa kasih, terapkan kasih sayang pada teman. Tempat selanjutnya yaitu, nah ini seorang ibu sedang memeluk anaknya. Itu adalah contoh kasih sayang ya, dengan menerapkan ajaran, dengan menerapkan catur marga yoga dalam ajaran ahimsa itu dengan tidak menyiksa ya, menyakiti atau melakukan kekerasan itu kepada binatang seperti ini, dengan memelihara ya, para teman bersama ya. Ini seperti ini pada sesama manusia, membuat hati orang lain senang ya. Itu contohnya. Ajaran ahimsa itu tidak menyiksa, menyakiti ya, dan melakukan kekerasan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami apa yang Bapak jelaskan ini tentang ajaran ahimsa ya. Selanjutnya ini penerapan catur marga yoga dalam ajaran satya. Anak sudah pernah mendengar apa itu satya, setia. Sudah tahu satya. Satya artinya
setia atau jujur. Ya. Satya juga berarti pengendalian diri, pikiran tentang kesetiaan dan kejujuran. Satya artinya kesetiaan atau kejujuran. Dalam ajaran Satya ini ada bagian-bagian yaitu disebut dengan Panca Satya. Satya Herdaya, artinya setia pada kata hati. Ya. Satya Wacana, artinya setia pada perkataan. Kita berjanji, tidak boleh kita mengingkari. Satya Mitra, setia kepada teman. Satya Semaya, janji, berjanji. Terus kita tidak boleh berbohong. Satya Laksana, setia kepada perbuatan. Apa yang kita perbuat itu kita harus setia. Nah, kita harapkan anak selalu berbuat baik dan kita mendapat pahala yang baik. Ya, perhatikan gambar ini. Nah, ini contohnya. Menolong temannya, ini setia kepada teman. Ya, ada yang menolong kepada teman. Ini Satya, contoh Satya Mitra, setia kepada teman. Atau ini dalam bertutur kata atau berkomunikasi dengan temannya atau sama. Ini contoh ungkapan Satya Wacana, ya, dengan senyum, dengan riang. Oh, ungkapan ajaran Satya Wacana ini, ya, ajaran Satya harapannya, kan? Satya Laksana, Satya Mitra, ajaran Satya di sini, ini contoh perilakunya, ya. Itu pendapat ajaran Catur Marga Yoga dalam ajaran Satya. Ya. Mudah-mudahan anak bisa memahami dan menerapkan dalam kehidupan atau aktivitas kita sehari-hari di rumah. Dan penerapan Catur Marga Yoga dalam ajaran Satya. Nah, nanti anak bisa untuk menambah pengetahuan tentang penerapan Catur Marga Yoga ini dalam ajaran Ahimsa dan Satya, ajaran Satya, bisa anak baca bukunya di rumah, ya. Baca buku materi pendidikan agama ini tentang Catur Marga Yoga, ya. Bisa dibaca di rumah. Nanti kalau ada tugas, anak-anak bisa menjawab tugas yang diberikan oleh guru. Jadi anak-anak bisa diskusikan. Kalau misalnya anak-anak kurang jelas apa yang Bapak jelaskan ini, ada yang kurang jelas, atau anak bisa berdiskusi lewat WA grup atau WA pribadi Bapak. Nanti anak-anak bisa juga mencari pengetahuan anak-anak tentang ajaran Catur Marga Yoga ini lewat internet atau Google, atau bisa di YouTube, ya, bisa dicari juga dengan buku-buku pelajaran agama bisa dipelajari untuk menambah pengetahuan anak. Nah, nanti anak dalam belajar di rumah bisa didampingi oleh orang tua, anak, ya, bisa berkomunikasi dengan orang tua tentang apa yang anak bisa dapat tugas. Belum mengerti bisa berkomunikasi dengan orang tua, karena bisa orang tua suruh mendampingi, ya. Nanti anak-anak mendapat tugas. Nah, ini contoh tugasnya, nanti anak-anak menjawab tugas yang Bapak berikan. Itu menjawab 5 soal. Dan nanti tugas keterampilannya nanti anak-anak bisa membuat clipping, mengumpulkan gambar-gambar, nanti anak-anak bisa tempel di buku tulis itu yang terkait dengan ajaran Catur Marga Yoga. Itu contoh. Itu tugas keterampilannya untuk membuat clipping. Nanti anak-anak kalau sudah selesai
anak-anak bisa kumpul lewat WA pribadi Bapak ya. Kumpul lewat WA pribadi Bapak ya. Jadi dikumpul. Kemudian Bapak tunggu ya. Sampai dari pagi misalnya sampai sore, sampai malam anak bisa nyetor tugasnya lewat WA pribadi. Untuk materi hari ini seperti yang Bapak jelaskan tadi, itu tentang contoh-contoh ajaran catur marga yoga dan penerapan catur marga yoga dalam ajaran ahimsa, itu dengan tidak menyiksa, menyakiti ya. Dalam ajaran satya itu dengan setia kita kepada diri kita, pada perbuatan kita, itu dengan kejujuran dalam diri kita yang harus kita terapkan dalam kehidupan ini. Itulah materi pelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan anak bisa memahami dan menerapkan dalam aktivitas anak-anak di rumah. Itu harapan Bapak. Untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Pak akhiri dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.